warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku bisa share video lagi. Nah, seperti biasa sebelum video ini aku udah share evaluasi gaji di bulan Mei. Nah, video yang sekarang aku mau bikin alokasi gaji di bulan Juni ya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya karena video alokasinya agak telat beberapa hari karena memang kebetulan aku lagi sibuk banget. Alhamdulillah, Masya Allah sudah dikasih kesibukan yang dimaksud itu pekerjaan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah semenjak aku jadi konten kreator itu banyak banget pekerjaan dari brand-brand. Nah, nanti aku bakal bahas di akhir video ya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi aku nggak ada niat buat pamer atau sok-sokan ngatur keuangan gitu. Dan aku juga bukan ahli dalam keuangan ya. Jadi di sini aku hanya sharing aja, sharing pengalaman pribadi aku. Nah, jadi ambil sisi positif di setiap video-video aku ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku ganti bukunya ya karena buku yang lama itu udah full, udah penuh. Jadi di sini langsung aja aku tulis judulnya alokasi gaji bulan Juni tahun sekarang. Nah, yang pertama aku giving dulu ya untuk orang tua dan juga sedekah. Dan untuk nominalnya nggak aku kasih tahu ya teman-teman. Lanjut, untuk selanjutnya itu ada kategori saving. Untuk bulan ini aku mau isi dana darurat dan dana lebaran aja, masing-masing 200.000. Nah, setelah itu juga ada kewajiban yang setiap bulannya harus aku isi. Yang pertama itu kontrakan, nominalnya 1,6 juta. Dan untuk uang sampahnya 25.000 per bulan. Dan untuk listriknya 100.000 per bulan. Aku atur kayak gini tuh karena memang dikondisikan dengan kebutuhan dan kemampuan ya teman-teman. Jadi setiap kebutuhan rumah tangga orang itu pasti berbeda-beda ya. Apalagi yang daerahnya di desa maupun di kota itu juga pasti jelas berbeda. Selain itu juga jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi ya teman-teman. Nah, ini karena aku itu hanya untuk 2 orang dewasa, jadi aku aturnya sebisa mungkin kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman ada pendapat atau saran lain bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau bacain untuk kategori livingnya. Yang pertama itu ada groceries. Aku alokasikan 1.300.000, foodnya 200, gas dan galon 150, untuk snacknya 200, head 100.000, eating out 100.000, unexpectednya 300.000, dan yang terakhir kuotanya 200.000. Nah, udah selesai. Bismillah, semoga bulan ini nggak over budget dan semoga masih ada sisa dan bisa aku tabungkan. Selanjutnya, setelah aku udah alokasikan, lalu aku simpan uang-uangnya di dompet disiplin dan untuk tabungannya di binder ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau samaan dompet disiplinnya sama binder dan peralatan lain yang ada di video aku ini, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi box ya, karena disitu aku udah tulis semuanya, link-link Shopee-nya. Jadi teman-teman tinggal klik aja linknya lalu nanti langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau rekamannya ini agak berisik karena memang aku itu meskipun di dalam kamar tapi itu berisiknya karena kipas angin ya teman-teman. Karena di Jakarta itu panas banget, Masya Allah, kalau nggak pakai kipas auto keringetan terus walaupun aku cuma tiduran aja ya teman-teman. Apalagi kalau dipakai buat masak, Masya Allah panasnya. Ya maklum ya teman-teman, namanya juga ngontrak di kota, jadi harus nerima konsekuensinya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, jadi aku bagi-bagi uangnya tuh kayak gini ya teman-teman, per slot. Untuk slotnya tuh udah ada nama-namanya sendiri. Ini udah bawaan dari dompet disiplinnya ya teman-teman. Di situ udah ada lengkap, dapat semuanya.
Oke, di sini aku mau ngobrol ya teman-teman. Aku mau ngelanjutin yang pernyataan aku pas di awal video. Jadi aku itu jadi konten kreator itu sebenarnya udah 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, di tahun yang pertama itu masih biasa-biasa aja. Nah, di tahun yang kedua alhamdulillah udah mulai ada peningkatan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu YouTube aku juga udah tembus 1000 subscriber ya, dan sekarang alhamdulillah udah lumayan. Dan untuk penghasilnya juga, kalau YouTube itu ya tahu sendiri ya teman-teman, kalau YouTube itu sebenarnya pendapatannya kecil karena di sini aku juga masih konten kreator kelas bawah. Jadi untuk penghasilan itu belum banyak. Semoga nanti YouTube aku bisa makin berkembang. Amin. Nah, untuk sibuk pekerjaan aku itu apa? Jadi aku itu kadang dapat kerjasama dari brand-brand ya teman-teman. Nah, kerjasamanya itu biasanya aku di Instagram dan TikTok. Kalau YouTube pernah juga sih, cuman nggak sering, nggak terlalu banyak. Yang sering itu di Instagram. Nah, teman-teman jangan lupa yang belum follow Instagram aku ya, dan juga follow TikToknya juga. Nah, kalau teman-teman mau dapat penghasilan walaupun kita di rumah aja, nanti bisa sharing-sharing aja di kolom komentar atau bisa DM di Instagram aku. Bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Jadi aku juga sebenarnya masih sama-sama belajar, tapi kita hanya sharing aja. Aku juga sharing tentang pengalaman aku di dunia perkontenan ya. Hasilnya lumayan kalau kita itu menekuni, kalau kita konsisten, dan kita harus sabar. Karena jadi konten kreator itu nggak instan ya. Kita harus benar-benar mulai dari nol. Kita juga bisa ATM, amati, tiru, modifikasi konten-konten orang lain, asal kita jangan sampai ambil video-video orang lain ya, karena selain kita merugikan orang tersebut, itu juga nggak akan berkah ya. Dan satu lagi, kalau teman-teman memang nggak suka edit video ataupun jadi konten kreator seperti aku ini, itu nggak usah dipaksain ya. Mungkin passionnya itu bukan di konten kreator, atau mungkin teman-teman bisa jualan sendiri yang bisa masak gitu. Nah, itu juga bisa ditekuni ya, karena penghasilan itu nggak mesti dari konten kreator saja. Ini aku hanya sharing pengalaman aku sendiri ya, yang awalnya memang suka edit video gitu, jadi aku terapkan di konten-konten gitu, dibikin konten video di TikTok, di Instagram, di YouTube juga. Nah, alhamdulillah itu ternyata booming teman-teman. Nah, dari situ alhamdulillahnya aku bisa ambil rezeki, dan gak nyangka ya ternyata dilirik juga sama brand-brand besar. Nah, segitu aja sih sharingnya teman-teman, pengalaman aku seputar konten kreator. Nah, di sini aku lanjut ke video ya. Nah, aku tadi juga udah isi dana darurat, dan sekarang aku isi dana lebaran sama-sama 200.000 ya. Jadi untuk dana lebarannya ini aku bikin kotak-kotak manual ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita masing-masing aja. Nah, untuk tahun ini bismillah aku targetnya 5 juta ya, semoga full. Dan misalkan kalau kita nabung ternyata itu nggak sesuai yang kita harapkan, nggak masalah ya teman-teman. Jadi kita nabungnya itu bertahap ya, jadi benar-benar mulai dari nol banget. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video ini ya, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya. See you on the next video teman-teman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.